Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan tentang panduan tutup SKP Triwulan 2 dan 3 tahun 2024 untuk seluruh pegawai di SMK Negeri 7 Bandung. Sebelumnya saya akan jelaskan alur tutup SKP periodik secara garis besar. Yang pertama, seluruh pegawai harus sudah memastikan bahwa lampiran rencana kinerja dan ekspektasi perilaku dari atasan sudah terisi. Yang berikutnya, kalau sudah terisi, maka Bapak Ibu dapat menutup SKP Triwulan 2 dan 3. Jika Bapak Ibu sudah menutup SKP Triwulan 2 dan 3, maka atasan langsung, yaitu kepala sekolah, dapat memberikan umpan balik perilaku, rating hasil kerja, dan rating perilaku. Nanti hasilnya akan bisa terlihat oleh Bapak Ibu, dan di sini Bapak Ibu bisa melakukan banding jika memang tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Jika sudah menerima penilaian, maka Bapak Ibu dapat melaksanakan cetak SKP. Cetak SKP di sini dari mulai mendownload atau mengunduh SKP Bapak Ibu, setelah itu dikirim ke Sidebar. Perlu diingat sebelum Bapak Ibu mengirim ke Sidebar, file dari SKP tersebut dikompres atau diperkecil ukurannya terlebih dahulu sebelum diberi tanda tangan elektronik. Karena kalau setelah ditanda tangan elektronik baru dikompres, itu akan merusak barcode yang ada di file tersebut sehingga TTE-nya tidak dapat terbaca. Jadi, sebelum dikirim ke Sidebar, kompres terlebih dahulu file SKP, baru dikirim ke Sidebar untuk mendapatkan TTE. Setelah SKP dibubuhi tanda tangan elektronik, baru Bapak Ibu bisa upload atau unggah ke Siap Jabar, sehingga data Bapak Ibu di Siap Jabar lengkap dari mulai SKP Triwulan 1, 2, dan 3. Hal yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah login ke TRK Bapak Ibu. Seperti biasa menggunakan username dan password yang sudah Bapak Ibu miliki. Setelah terbuka di menu dashboard, lalu Bapak Ibu pilih menu rencana kinerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, pastikan lampiran rencana kinerja sudah terisi. Pilih menu lampiran rencana kinerja pegawai untuk memeriksa apakah sudah terisi atau belum. Yang pertama adalah dukungan sumber daya. Jumlahnya disesuaikan dengan butir rencana kinerja yang Bapak Ibu buat di awal tahun. Kalau ada 5, berarti dukungan sumber dayanya harus ada 5. Jika terhapus sehingga kurang dari itu, silakan Bapak Ibu masih bisa menambahkan lampirannya. Yang kedua adalah skema pertanggungjawaban. Ini juga harus ada 5 atau sesuai dengan jumlah butir rencana kinerja Bapak dan Ibu. Kalau lebih dari 5, misalnya 7, berarti butir ini juga harus ada 7. Begitu juga dengan konsekuensi. Konsekuensi jumlahnya harus sama dengan butir rencana kinerja yang sudah dibuat di awal tahun. Jika masih ada yang kurang atau ternyata tidak ada, Bapak Ibu masih bisa menambahkan. Jangan lupa diklik simpan. Yang berikutnya, jika sudah dicek lampiran rencana kinerja pegawai, pilih rencana kinerja yang akan ditutup dengan melakukan klik pada box yang dituju. Misalnya box yang ini rencana kinerjanya ada 5. Berarti ini diklik 1 sampai 5 kali. Atau Bapak Ibu klik pilih semua. Maka nanti semua akan berwarna biru dan ada tanda centang seperti ini.
Jangan lupa memastikan terlebih dahulu sebelum menutup rencana kinerja itu, selain dari lampiran, cek kembali ekspektasi perilaku oleh atasan. Untuk ekspektasi perilaku, ini tidak harus ketujuh-tujuhnya terisi. Jadi jika sudah terisi satu ekspektasi perilaku dari atasan, itu sudah memenuhi syarat. Jadi satu yang dipilih oleh atasan itulah yang perlu ditekankan ekspektasi perilaku yang kita perlu tingkatkan. Jadi kalau satu juga sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk tutup rencana kinerja. Silakan Bapak Ibu pilih tombol tutup rencana kinerja, lalu pilih triwulan 2 terlebih dahulu. Di sini ada triwulan 1 yang sudah kita laksanakan, ada triwulan 2 dan triwulan 3. Bapak Ibu silakan pilih triwulan 2 terlebih dahulu. Lalu kembali ke rencana kinerja dan klik kembali box yang dituju. Jadi setelah tadi tutup rencana kinerja triwulan 2, kembali lagi ke bagian rencana kinerja yang ini. Lalu Bapak Ibu klik kembali satu persatu atau pilih semua. Jangan lupa setelah klik pilih semua, tetap dicek semuanya apakah sudah tercentang dan berwarna biru. Lalu klik kembali tutup rencana kinerja yang berwarna merah. Karena tadi sudah memilih triwulan 2, yang berikutnya pilihlah triwulan 3. Untuk memastikan apakah triwulan 2 dan 3 sudah berhasil ditutup, silakan Bapak Ibu pilih lihat tutup SKP saya yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini dipilih atau diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan lihat tutup SKP saya. Di sini tertulis 20 Agustus ini saya sudah menutup triwulan 1, kita bersama-sama sudah menutup triwulan 1. Ini juga triwulan 2 sudah ditutup dan triwulan 3. Kita lihat perbedaannya untuk triwulan 1 karena semua sudah diedit dan diisi, maka di sini nama atasan sudah tercantum. Jabatan atasan juga di sini tertulis Kepala SMK Negeri 7 Bandung dan di statusnya sudah mendapat predikat kinerja. Di bagian aksi di sini sudah ada pilihan ekspor SKP TTE. Karena semua proses tutup SKP triwulan 1 sudah selesai sampai penilaian. Sedangkan triwulan 2 dan 3 di sini jabatan masih kosong, jabatan atasan juga belum sama dengan triwulan 1, dan di statusnya belum mendapat predikat kinerja. Di sini masih baru satu bagian yang hijau. Dan di bagian aksi di sini belum ada ekspor SKP TTE karena prosesnya di sini belum selesai. Mari kita lanjutkan dengan edit atasan, periode, dan jabatan. Yang pertama adalah edit atasan. Untuk triwulan 2 dan 3 ini sama saja. Atasan form target dan form realisasi adalah Kepala SMK Negeri 7 Bandung. Bapak Ibu tinggal mengetik NIP atasan kita, NIP kepala sekolah, maka nanti secara otomatis namanya akan muncul. Yang harus diedit lagi oleh kita adalah jabatan atasan form target. Ini bisa dihapus, yang sebelumnya digantikan dengan Kepala SMK Negeri 7 Bandung. Karena sebelumnya tertulis jabatan atasan itu guru ahli madya. Jadi Bapak Ibu ubah menjadi jabatannya Kepala SMK Negeri 7 Bandung. Unit kerjanya sudah betul Dinas Pendidikan.
Yang berikutnya adalah edit atasan penilai, yaitu Kepala KCD Wilayah 7. Jangan lupa Kepala KCD kita sekarang sudah ganti menjadi Pak Asep Yudi Mulyadi. Ini adalah NIP dari Pak Asep, silakan nanti Bapak Ibu ketik NIP-nya di sini, maka otomatis akan muncul datanya semua yang di bawah ini. Tidak perlu mengubah apa-apa. Jadi di sini NIP-nya tinggal diketik, akan muncul nama atasan Pak Asep Yudi Mulyadi, golongan, jabatan, dan unit kerjanya sudah sesuai. Kalau sudah edit atasan, jangan lupa klik simpan. Yang berikutnya adalah edit periode. Untuk edit periode, triwulan 2 dan 3 jelas berbeda. Untuk triwulan 2, nanti sebelumnya untuk masuknya tinggal diklik di sini ya. Tadi edit atasan yang biru, yang ini. Lalu edit periode, tinggal diklik. Maka akan muncul seperti ini. Kalau di TRK saya, periodenya sudah benar, jadi kita tidak usah mengubah lagi. Jika sudah dicek betul April sampai Juni untuk triwulan 2, kalau sudah benar, ingin lebih yakin, boleh diklik simpan. Lalu ditutup. Setelah itu kita edit juga periode untuk triwulan 2. Di TRK saya ketika diedit periode yang triwulan 2 juga sudah sesuai periodenya Juli sampai dengan September. Juli-September, tapi saya tetap klik simpan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah tersimpan. Jadi untuk periode triwulan 2 dan 3 berbeda, hati-hati Bapak Ibu jangan sampai tertukar. Karena seperti kita lihat yang ini, di bagian ini triwulan 3-2. Pada saat saya tutup SKP, saya itu menutupnya triwulan 2 dulu. Setelah itu baru triwulan 3. Tapi secara otomatis di TRK saya yang bagian kedua jadi triwulan 3. Jadi urutannya ternyata jadi seperti ini. Bapak Ibu harus teliti melihatnya ini triwulan berapa, periodenya sesuaikan. Dan yang ini triwulan 2 berarti periodenya juga sesuaikan. Jadi harus teliti satu-satu, semuanya dilihat lagi oleh Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah edit jabatan triwulan 2 dan 3. Ini jabatan triwulan 2 dan 3 juga sama saja, sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Sesuai jabatan masing-masing. Jadi tiap individunya pasti akan berbeda-beda. Ketika saya klik edit jabatan, saya lihat ini sudah sesuai dengan jabatan saya. Unit kerjanya Dinas Pendidikan. Jika ingin yakin, boleh diklik simpan. Setelah Bapak Ibu mengedit atasan, mengedit periode, dan mengedit jabatan, Bapak Ibu bisa kembali ke menu yang ini, lihat SKP saya, bisa dicek satu-satu, ternyata posisinya kembali lagi seperti semula. 1, 2, dan 3. Ini jabatan saat tutup SKP, jabatan kita saat tutup SKP, cek lagi sudah sesuai atau belum. Atasannya juga cek lagi semuanya apakah sudah Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Bandung. Jabatan atasannya juga dicek kembali. Dan bila perlu, Bapak Ibu juga bisa cek kembali edit atasan, edit periode, dan edit jabatan dari kedua SKP tersebut. Setelah Bapak Ibu melaksanakan tutup SKP, maka proses selanjutnya adalah pemberian predikat kinerja dari kepala sekolah. Bapak Ibu tinggal menunggu penilaian dari kepala sekolah. Itu pun kepala sekolah bisa menilai jika kepala sekolah sudah dinilai oleh kepala KCD. Jadi membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Oleh karena itu saya harap Bapak Ibu dapat menutup SKP-nya sesegera mungkin. Sebetulnya paling lambat itu di timeline adalah 31 Oktober.
Tetapi karena informasinya baru disampaikan tanggal 29 Oktober, maka prosesnya itu akan diperpanjang. Sampai dengan 25 November 2024, itu harus sudah selesai sampai upload ke Siap Jabar. Diharapkan Bapak Ibu minggu ini sudah menutup SKP sehingga kepala sekolah dapat melaksanakan penilaian terhadap Bapak Ibu. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa memproses ekspor SKP, membubuhi tanda tangan elektronik, sampai meminta tanda tangan elektronik atasan, yaitu kepala sekolah. Kalau sudah selesai, baru Bapak Ibu bisa upload ke Siap Jabar. Demikianlah Bapak Ibu panduan menutup SKP triwulan 2 dan 3 dari saya. Ini baru sampai proses tutup SKP. Untuk selanjutnya nanti akan ada proses ekspor dan membubuhi tanda tangan elektronik sampai upload Siap Jabar. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.